Disclaimer ya teman-teman, video ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat untuk hiburan semata. Tidak ada unsur menghina ataupun menjatuhkan suatu pihak. Dan juga apabila ada suatu kekerasan dan juga suatu yang tak pantas ditiru, saya memohon kepada kalian untuk tidak menirunya. Saya harap kalian bisa membedakan dunia nyata dan juga fiksi. Melanjutkan cerita Karnak, pada episode sebelumnya, Karnak telah berhasil memenangkan pertempuran trial by combat. Ya, meskipun ia menggunakan hal licik untuk memenangkannya. Kini kita beralih di kelanjutan dari cerita kemarin. Terlihat ada dua orang yang tengah berlatih kemampuan berpedang. Dan ternyata itu adalah Baros dan juga kesatria senior keluarga Jasta. Ia adalah Gilmon. Mereka berdua hampir setiap hari selama sebulan berlatih pedang. Meskipun Baros sebenarnya sangatlah mahir dalam ilmu berpedang, namun syarat untuk menjadi kening head resmi keluarga Zestat, Baros harus melewati semua latihan ini. Gilmon sangat kagum dengan kemampuan Baros. Ia berharap Baros menjadi kening head terkuat suatu hari nanti. Ia juga sangat kagum dengan kerendahan hati Baros. Di situ Gilmon mengajak Baros untuk mengikuti acara minum-minum. Namun Baros menolaknya dengan beralasan ada urusan penting dengan tuan muda. Singkat cerita, kini Baros tengah mempersiapkan cemilan untuk Karnak. Tanpa mengetuk pintu ataupun salam, Baros langsung menyeludur masuk. Karnak yang jengkel karena Baros main masuk aja tanpa mengetuk pintu. Ia langsung melancarkan serangan ke arah Baros. Baros yang kaget dan penasaran dengan teknik yang dikeluarkan Karnak tadi. Ia bertanya kepada Karnak. Karena itu tadi tidak terlihat seperti nekromansi. Karnak berkata bahwa kekuatan ini mirip dengan mana, jadi sulit untuk dikenali sebagai nekromansi. Ada 4 cara untuk melampaui kekuatan manusia di dunia ini. Battle Aura, seorang kening head. Mana, seorang maga. Divinity, seorang cleric. Dan nekromansi yang berkaitan dengan kekuatan kematian dan kegelapan. Kekuatan transcender ini hanya mengakumulasi energi yang cocok pada kekuatan di dalam tubuh. Dan jika kekuatan yang diakumulasikan sudah cukup, itu akan berubah menjadi kekuatan. Karena kekuatan dioptimalkan untuk apa yang paling cocok dengan jiwa dan tubuh penggunanya, dan tidak bisa menggunakan kekuatan lain saat sudah memiliki salah satunya. Baros terus bertanya tentang cara Karnak merubah nekromansinya menjadi sebuah mana. Karnak menjelaskan bahwa nekromansi sebenarnya adalah energi kematian dan energi perusak. Itu sebenarnya hanyalah mana yang sangat kotor. Jadi intinya Karnak hanya perlu memurnikannya saja. Karena energi yang telah dimurnikan Karnak mirip dengan energi mana, jadi tak ada salahnya Karnak berpura-pura menjadi seorang maga. Baros bertanya tentang apakah Karnak bisa meniru jumlah kekuatan yang Karnak miliki sebelumnya dengan chaos mana. Karnak berkata bahwa dengan kekuatannya yang besar akan menyebabkan insiden yang besar. Yang Karnak butuhkan saat ini hanyalah kekuatan yang cukup untuk melindungi wilayahnya. Kini kita beralih di wilayah Zestat, di hutan sisi barat. Di situ banyak sekali makhluk buas yang sudah tidak bernyawa. Mereka dihabisi oleh para kesatria keluarga Zestat. Terlihat mereka tengah berkumpul dan membahas tentang kinerja mereka. Namun dari belakang terlihat ada sosok yang sedang mengintai. Sosok itu langsung menerjang maju dan berusaha untuk menerkam Gilmon. Namun usaha monster itu harus pupus karena secara tiba-tiba Baros langsung menebas dan menghabisinya. Baros meminta maaf kepada Gilmon karena dirinya datang terlambat. Dan Baros juga bertanya tentang kondisi Gilmon. Gilmon pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Di situ mereka membahas soal perilaku para monster yang katanya menjadi aneh. Gilmon berkata bahwa ramalan yang dibuat sang dewi itu ternyata benar. Baros yang tidak tahu mengenai ramalan dewi, ia pun bertanya dan dijelaskan bahwa ramalan dewi, ramalan kehancuran yang diturunkan kepada
oleh 7 dewi yang melindungi dunia dan umat manusia. Kekosongan akan membuka mulutnya dan memuntahkan takdir yang tidak diizinkan. Ini akan menjadi kegelapan yang mengambil kehidupan. Pada waktunya, kesulitan akan muncul. Hewan yang salah akan memiliki kekuatan yang salah. Dan orang mati akan terbangun dan berjalan di tanah yang salah. Raja kematian akan turun dan mewarnai dunia dengan cairan merah dan air mata. Dia akan menjadi akhir yang berbicara tentang kehancuran. Setelah ramalan sang dewi, monster dari benua terdekat dan para nekromancer menjadi tak terkendali, menyebabkan masalah di seluruh tempat. Orde keagamaan benua mengumumkan ramalannya untuk menekan kekacauan dan mulai bertarung dengan mereka di bawah berkat dewi yang melindungi dunia. Beralih di ruangan Karnak. Di situ Karnak dan juga Baros tengah membahas soal ramalan dewi. Karena semua itu tidak ada di ingatan mereka pada masa lalu. Mereka menyimpulkan bahwa masa lalu telah berubah lagi. Karnak agak kesal karena dirinya kekurangan informasi. Kini mereka pun menyusun semua kejadian di masa lalu dan juga masa kini. Dan disimpulkan bahwa periode waktunya tidak sesuai. Ramalan itu jauh sebelum mereka regresi. Jadi ini alasannya kenapa insiden Randall berlalu dengan mudah. Baros sangat khawatir dengan situasi yang akan menimpa mereka. Karnak berusaha menenangkan Baros bahwa tidak mudah untuk seseorang bisa menghancurkan dunia. Toh juga ada banyak pahlawan yang siap untuk melindungi dunia ini. Jadi mereka berdua harus mempercayakan semua ini pada sang pahlawan. 7 hari kemudian, di kediaman Karnak kedatangan seseorang tamu yang berasal dari Order Dewi Matahari. Dia mengajak Karnak untuk kerjasama menangkap seorang nekromancer. Mereka tahu kalau ada seorang nekromancer yang melarikan diri dan bersembunyi di sekitaran hutan kediaman Jestar. Jadi dia meminta Karnak untuk bekerja sama bersama mereka. Baros di situ memberikan kode kepada Karnak untuk segera menolak permintaan itu. Setelah menaruh cangkir minumannya, Karnak dengan senyum langsung memberikan jawaban di luar pemikiran Baros. Karena Karnak menyetujui permintaan dari Ordo itu. Baros di situ cukup kaget dengan jawaban dari Karnak. Setelah permintaan dari Ordo itu disetujui oleh Karnak, ia pun berpamitan pergi. Tapi di situ Baros yang masih kesal dengan keputusan Karnak. Ia mempertanyakan tentang maksud dari jawaban Karnak tadi. Karnak pun menjelaskan maksud dan tujuan untuk menyetujui permintaan Ordo itu. Karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengetahui situasinya dengan baik. Mereka akan menangkap nekromancer itu dan menghancurkannya. Kini beralih di sebuah hutan daerah kediaman Jestar. Terlihat di situ ada seorang pria yang berusaha untuk melarikan diri dari para pengejar. Namun di tengah pelariannya, tiba-tiba dia harus terhenti karena dirinya sudah terkepung oleh para penjaga. Ia sadar kalau semua ini adalah sebuah jebakan. Pantas saja dirinya bisa lari dengan mudah. Semua prajurit itu berteriak kepada pria itu karena semua tindakannya tidak dapat untuk ditolerir. Mereka menyuruh pria itu untuk segera menyerah. Namun dengan menggunakan kekuatan inkurmensinya, ia langsung menyerang para penjaga itu dan langsung melumpuhkan mereka dalam sekejap. Di sisi lain, Baros dan juga Karnak yang tengah menyaksikan pertempuran itu. Karnak harus dibuat kesal karena pelafalan dan teknik spell yang digunakan orang itu salah semua. Bahkan Baros yang seorang ahli pedang berkata bahwa orang itu pasti tidak mempelajari aturan dasarnya. Setelah menghabisi para penjaga itu, pria nekromancer itu langsung berusaha untuk melarikan diri. Karnak dan juga Baros yang melihatnya berusaha untuk mengejar dan menangkapnya sebelum mereka kedahuluan oleh para order. Di dalam sebuah gua di tengah hutan, sang pria nekromancer itu tengah bersembunyi di dalamnya. Namun tak jauh pria itu melangkah, ia merasakan kehangatan di dalam gua itu. Dan ternyata ada Karnak dan juga Baros yang tengah menyalakan api unggun. Mereka menyambut pria itu layaknya seperti teman dekat.
Pria itu yang bingung dan juga tidak mengenal mereka berdua. Ia mempertanyakan identitas dari mereka berdua. Karnak di situ malah berkata bahwa ada orang yang mengejar pria itu. Si pria necromancer yang merasa bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Karnak dan juga Barot, ia langsung mengeluarkan pasukan kematiannya. Dan terlihat keluar banyak sekali pasukan kematian yang berterbangan mirip dengan hantu. Dengan memanfaatkan pasukannya, si pria berusaha untuk melarikan diri. Baros yang melihat banyak sekali pasukan roh, ia kebingungan untuk memotong semua spirit roh dengan pedangnya. Karnak menenangkan Baros dan meminta Baros untuk menyerahkan semuanya kepada dirinya. Di sini Karnak mencoba untuk menggunakan kemampuan yang ia ciptakan, yaitu Chaos Mana. Terlihat di luar gua, pria necromancer itu tengah berusaha untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari arah dalam gua. Semua itu adalah ulah dari Karnak. Ia menggunakan skillnya untuk menghabisi semua pasukan yang diciptakan oleh pria necromancer itu. Memadat dan meledaklah. Dan blem. Semua pasukan roh spirit itu musnah karena serangan dari Karnak. Si pria necromancer itu yang melihatnya cukup kaget dan tak menyangka Karnak bisa sekuat itu. Ia tak punya cara lain selain menggunakan ultimate-nya. Kalau tidak menggunakannya, ia pasti akan tertangkap. Dengan lantang, ia berkata, "Akan kutunjukkan padamu kekuatan kematian yang sesungguhnya. Majulah, Evil Spirit." Dan terlihat wujud dari sebuah kekuatan nekromansi, sebuah spirit yang menyerupai malaikat pencabut nyawa, Evil Spirit. Baros yang melihatnya sedikit kagum karena yang satu ini rasanya sedikit memiliki energi yang banyak. Namun Karnak yang melihatnya malah sangat kesal. Lah, bagaimana bisa sebuah Warite malah disebut sebagai Evil Spirit? Intinya Warite itu lebih rendah lah daripada Evil Spirit. Tak pikir lama, pria necromancer itu langsung menyuruh spirit itu untuk menyerang mereka berdua. Namun dengan tatapan yang mengerikan, Karnak langsung berkata, "Hei, berlutut." Langsung blare. Dengan tubuh yang gemetar, spirit itu langsung berlutut kepada Karnak. Karena kejadian itu, pria itu baru sadar bahwa Karnak adalah seorang necromancer. Karena mengetahui bahwa orang itu sangatlah bodoh. Karnak juga langsung memamerkan sebuah skill yang mengeluarkan aura berwarna hijau dan juga memunculkan tangan raksasa. Tangan itu langsung menangkap dan menggenggam erat sang pria. Setelah tertangkap, mereka langsung menggunakan teknik penghipnotis yang bisa membuat target menjawab semua pertanyaannya yang ditanyakan oleh pengguna. Di situ Karnak bertanya, "Hei, bagaimana caramu mendapatkan kekuatan nekromansi?" Sang pria nekromansi pun menjawab, "Itu hanyalah sebuah kebetulan. Aku tenggelam dalam penderitaan dan jalan seperti biasanya. Tiba-tiba kegelapan dari gang menelanku. Kekuatan tak dikenal mulai mengalir di dalam tubuhku. Aku sadar kalau itu adalah Darkness of Apocalypse. Seperti yang dikatakan oleh ramalan, dengan kekuatan yang ada untuk diambil. Aku tidak ragu sedikit pun. Menggunakan kekuatan ini sangat mudah dan aku dengan cepat bertambah kuat. Lalu, dengan kekuatan ini, aku menghabisi orang-orang yang tidak kusukai dan menyelinap ke dalam mansion." Karena yang mendengarnya merasa bahwa orang ini tidaklah berguna. Jadi mereka pun memutuskan untuk membersihkan semuanya saja. Dan slash. Singkat cerita, kini mereka sudah ada di kediaman Sestan. Di situ Karnak menjelaskan kepada Baros bahwa kekuatan nekromansi itu adalah kekuatannya yang terbuang dan menyebar di berbagai tempat dan menjadi Darkness of the End. Baros menyuruh Karnak untuk memanggil semuanya untuk kembali saja. Namun Karnak membalas bahwa semua itu mustahil untuk dilakukan. Hasilnya sudah pasti, mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus pergi untuk mencarinya. Mereka berdua pun kini memulai perjalanan untuk mencari Darkness of the End. Baros bertanya kepada Karnak, karena Darkness of the End tidak mungkin akan berjalan sendiri kepada mereka. Jadi Baros bertanya apakah Karnak memiliki sesuatu magic pelacak.
Karnak menjawab bahwa tentu saja tidak. Mereka harus melakukannya dengan cara lama, yaitu dengan cara datang ke tempat pengumpul informasi. Lebih tepatnya itu adalah Adventure Guild. Ya, dulu mereka seringkali datang ke sini dengan cara berpura-pura menjadi seorang adventure, tapi kali ini akan berbeda. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan membeli informasi mengenai Darkness of the Earth. Mereka ingin informasi itu sampai ke detailnya, dan sang resepsionis memberikan banyak tumpukan informasi yang mereka punya dan memberikan kepada Karnak untuk dilihat. Setelah Karnak memeriksanya, ternyata banyak sekali informasi yang palsu. Di situ banyak informasi yang terkesan tidak masuk akal dan tidak jelas. Ya, bagaimana tidak jelas ya? Masalah baru tentang insiden penipuan, anjing memakan ayam, wanita kabur dari rumah. Semua itu dihubungkan dengan Darkness of the Earth. Pasti juga kasus-kasus korupsi itu juga berarti ulah dari Darkness of the Earth ya. Karnak pun memegangi Baros dan mengalirkan sebuah energi sihir komunikasi. Ini mirip dengan telepati, tapi bedanya di sini penggunanya harus menyalurkan kekuatannya kepada target. Di situ Karnak memberikan informasi kepada Baros bahwa terkadang ada informasi penting di balik dokumen yang seperti tidak berguna, tapi melihat banyaknya dokumen pasti akan melakukan banyak sekali waktu. Maksudnya memakan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak bahwa di kotanya ada seseorang necromancer jahat. Namun tidak ada yang percaya kepadanya. Ia akan segera membuat sebuah laporan kepada guild. Ia pun melaporkan kepada sang resepsionis, dan si resepsionis bertanya kepada sang pelapor. Apakah sang pelapor tidak mengadukan kepada kuil. Namun si pelapor itu berkata bahwa kuil sama saja. Mereka tidak percaya. Sang resepsionis pun menyuruh pelapor untuk menjelaskan detail dari kejadian itu. Ia pun menjelaskannya. Beberapa waktu lalu, ada orang asing bernama Cleo muncul di kotaku. Segera setelah ia datang, dia tinggal di sebuah mansion terbengkalai. Dia menebar pesona dengan senyuman kecilnya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan semua uang di umur semuda itu. Tapi dia mengadakan festival kota sepanjang waktu untuk membuat orang-orang kota menyukainya. Dia menggoda semua wanita muda kota dengan kemampuannya yang sangat aneh. Bahkan tunanganku, Emily, terpikat olehnya. Setelah menjelaskannya, ternyata sang resepsionis menolak laporan dari sang pelapor. Dan ia juga memberikan sebuah solusi kepadanya, yaitu dengan cara menyewa adventure secara pribadi. Namun harganya sangat tinggi. Si pelapor yang laporannya ditolak di situ, ia langsung pergi sambil marah-marah. Dasar penipu, kau akan menyesalinya, kata si pelapor tadi. Karnak dan juga Baros yang tak mendapatkan informasi, mereka juga bergegas untuk pergi. Baros di situ cukup curiga dengan orang yang bernama Cleo. Ia juga menyampaikan kecurigaannya kepada Karnak, dan ya, Karnak juga curiga. Alasan kenapa dia melakukan itu di kota pegunungan dan bukan di kota lain adalah hanya ada satu alasan kenapa dia akan memiliki wanita di tepi kota yang polos. Dia mengincar jiwa para perawat. Itu pasti semacam sihir hitam. Dan singkat cerita, mereka pun kini tiba di kota yang menjadi tempat tinggal Cleo. Karnak melihat bahwa ada semacam pelindung yang ada di kota itu. Baros yang tak bisa melihatnya kemudian diberikan sedikit sihir oleh Karnak supaya ia bisa melihatnya. Dan terlihat energi pelindung yang menyelimuti seluruh kota. Mereka berdua menyimpulkan bahwa dia pasti bukan seorang necromancer biasa. Jadi mereka berdua harus lebih jeli dan mereka harus mencari tahu apakah dia berhubungan dengan Darkness of the Earth. Tiba-tiba mereka harus dikagetkan oleh seseorang yang berteriak memanggil mereka. Dan ternyata orang itu adalah seorang pendeta. Sang pendeta itu memperkenalkan dirinya, dan dia adalah Alius, penyelidik rank 1. Dan Baros pun memperkenalkan Karnak kepada pendeta itu bahwa Karnak adalah Baron Karnak dari Jestad dan dirinya adalah kesatria keluarga Baros. Sang pendeta itu ternyata menyangka Karnak adalah seorang adventure, dan ia juga mempertanyakan perihal Karnak datang ke sini.
Karnak menjelaskan bahwa dirinya mendengar rumor aneh saat lewat di dekat sini. Jadi mereka ingin memeriksanya. Sang pendeta itu meminta bantuan dari Karnak dengan menyebut semua ini demi sang dewi. Mereka pun bertanya tentang apa yang bisa mereka bantu. Dan si pendeta menjelaskan bahwa ada sesuatu, tapi masih belum pasti. Tapi ada kemungkinan bahwa seorang necromancer bersembunyi di kota ini. Karnak dan juga Baros yang mendengarnya cukup kaget karena ternyata para order sudah mengetahuinya. Tapi mengapa mereka tidak melakukan sebuah pergerakan? Sang pendeta berkata bahwa para order tak akan bergerak kalau tidak ada bukti yang benar-benar konkret. Padahal bagi Karnak ini semua sudah sangat mencolok dan mencurigakan. Tapi mereka masih tidak mau bergerak. Waduh, emang ya itulah korup. Maka dari itu sang pendeta meminta bantuan kepada mereka berdua. Dia yakin dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Karena yang tak memiliki pilihan lain. Dan ini juga berhubungan dengan targetnya. Ia pun menyetujui permintaan pendeta itu. Mereka berdua kini dibawa ke kuil di kota. Mereka disambut oleh suster dan juga kepala kuil, Grace. Suster dan juga kepala kuil ternyata memiliki opini yang baik soal Cleo, bahwa dia tidak ada hubungannya dengan necromancy. Dan mereka berdua berkata bahwa telah menyiapkan tempat untuk Karnak dan juga Baros untuk beristirahat. Di sisi lain, tepatnya di mansion milik Cleo, di situ terlihat ada aura yang menyelimuti mansion itu. Di dalamnya ada seseorang yang melaporkan bahwa ada orang dari order datang untuk menyelidiki. Cleo di situ menyuruh orang itu untuk melaporkan kepadanya apabila ada sesuatu yang tidak beres. Sambil mencengkeram gelasnya, Cleo bergumam kesal kepada para tikus-tikus selalu saja mengganggu dirinya. Kembali kepada Karnak dan juga yang lain. Di situ mereka membahas soal opini orang-orang yang menganggap Cleo itu orang yang baik. Mereka beranggapan bahwa semua orang telah terpengaruh oleh Cleo. Pendeta itu memiliki niatan untuk pergi dan menemui Cleo secara langsung. Ia memiliki sebuah rencana, jadi ia meminta mereka berdua untuk mengikutinya saja. Dan kini, beralih lagi di kediaman atau mansion milik Cleo. Dengan sihir penghalangnya, bisa melacak atau mengidentifikasi penyusup. Cleo sadar bahwa ada tamu tak diundang yang datang. Ia pun mendatanginya dan sedikit berbicara kepada mereka, kemudian menyuruh mereka pergi. Namun, ternyata yang dilihat Cleo adalah segerombolan pencuri yang ingin mengambil hartanya. Cleo yang menyadari bahwa hanya seorang pencuri, ia tertawa dan tak menyangka semua ini terjadi. Padahal dirinya mengira mereka adalah para order. Tak pikir lama, Cleo langsung mengeluarkan kemampuan nekromansinya. Sampah tak berguna seperti kalian, jadilah tumbalku. Namun, sang pendeta dengan sigap langsung mengeluarkan sebuah baret yang bersinar. Cleo pun kaget karena kekuatan itu adalah sebuah holy magic. Berarti mereka adalah utusan order. Mereka pun membuka semua jubahnya. Mereka tertawa gembira karena rencana yang mereka buat ternyata berhasil. Karena Cleo tidak segan membuka identitasnya dengan mudah. Cleo yang identitasnya sudah terbongkar. Ia mengumpat kesal karena dirinya terlalu gegabah. Karena tak ada pilihan lain, ia pun berusaha untuk melenyapkan mereka saja. Bangkitlah, wahai mayat hidupku, dari neraka. Ikutlah kegelapan dan tunjukkan taring keji kalian. Para mayat hidup itu pun maju untuk menyerang mereka. Namun dengan sigap, Baros langsung maju dan menebas satu persatu mayat hidup itu. Karena juga dengan menggunakan magic arrow langsung menghabisi semua mayat hidup. Karena situasi yang mendesak, Cleo pun memanggil sosok yang kuat. Dengan membuka portal yang berwarna hijau, Cleo mendatangkan seorang monster dari neraka. Datanglah, wahai monster dari neraka. Dan dalam guncangan dan aura merah gelap menghantam tanah. Terlihat ada sosok yang sangat mengerikan. Ia adalah Demon King. Dengan percaya diri dan merasa kemenangan akan berada di dalam genggamannya. Tapi ternyata sang pendeta mengeluarkan sebuah kemampuan suci.
Wahai cahaya Hatoba, tumbaslah kejahatan. Holy, Dispel, dan Slash. Cahaya kuning bersinar terang dan langsung melenyapkan semua monster yang jahat. Cleo pun kena mental karena semua kemampuannya bisa diatasi dengan mudah. Kini tersisa hanyalah satu kunci yang dimiliki Cleo. Dengan kemampuan nekromansinya, Cleo merubah dirinya menjadi seorang monster. Ya, mirip Hulk sih kalau ini. Si pendeta tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Namun di situ, Karnak dan juga Baros langsung menerjang maju untuk menghabisi Cleo dalam bentuk Hulk itu. Ya, Hulk. Baros langsung menebas Cleo dan juga Karnak menggunakan Magic Arrow yang untuk mengakhiri pertarungan dan Cleo pun berhasil untuk dilumpuhkan. Waduh, mudah sekali nih. Wah, kukira keras ya, ternyata kertas. Sadah. Karena kejadiannya begitu cepat, si pendeta cukup kebingungan dengan apa yang terjadi tadi. Di situ sang pendeta mengeluarkan kekuatannya dan mengambil aura kegelapan milik Cleo untuk dimasukkan ke dalam botol. Namun tiba-tiba karena membuat pendeta itu pingsan. Kini Karnak memeriksa dan mengidentifikasi aura itu. Karnak menyimpulkan bahwa Cleo sepertinya seorang anggota sekte yang memuja Tesrani. Dia tampaknya disebut sebagai Dewi Kematian. Baros di situ kaget karena bagaimana bisa dia disebut sebagai Dewi Kematian? Bukankah Karnak menyebut bahwa dirinya dulu adalah seorang Dewa Kematian? Karena bukan sembarang orang yang bisa mengklaim gelar seperti itu. Karena juga tidak tahu perihal itu. Tapi berdasarkan kitab sektenya, Tesranik merupakan Dewi Kematian dan Kelahiran. Ia disembah sebagai entitas yang akan menyucikan dunia lewat kematian dan menciptakan sebuah surga. Baros yang mendengarnya berkata bahwa itu adalah sekte sesat. Mereka pasti membawa dampak kehancuran dunia. Selain itu, Karnak mendapatkan suatu hal yang ia dapatkan. Dengan kekuatan pendeta, Karnak bisa dengan mudah mengolah Chaos Mana. Sebab Chaos Mana itu memurnikan dan menyegel kekuatan nekromansi. Kalau kegunaan Divinity akan bisa dengan mudah memurnikan lebih banyak Chaos Mana. Karnak pun mengembalikan botol itu kepada pendeta. Di situ Baros berkata bahwa mereka memerlukan sebuah artefak suci. Karnak pun menenangkan Baros bahwa dirinya akan mencari artefak itu nanti di kuil. Yang penting mereka berdua harus membangunkan pendeta itu dulu. Singkat cerita, kini mereka telah kembali ke kota. Si pendeta meminta maaf kepada mereka berdua karena dirinya lalai dan terkena jebakan. Ternyata di sini Karnak dan juga Baros berpura-pura bahwa sang pendeta pingsan karena terkena jebakan. Karena semuanya sudah teratasi, Karnak dan juga Baros berpamitan untuk segera pergi. Si pendeta bertanya tentang tujuan Karnak. Selanjutnya, Karnak menjawab bahwa mereka akan beristirahat di kota Derat. Sang pendeta pun mengucapkan salam perpisahan dan memberikan semua doa perlindungan kepada mereka berdua. Sebenarnya di sini si pendeta sedikit curiga dengan mereka berdua. Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu tentang mereka sebenarnya. Dan ya, bersambung.